sehingga seorang mukmin tidak akan jatuh dalam lubang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Pemirsa dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Hasan El-Qudsi. Pemirsa, tidak terasa tahun 2020 akan segera berakhir. Tentu kita sebagai seorang muslim patut untuk melakukan introspeksi diri atau muhasabah. Karena hakikat muhasabah adalah keberanian kita, kejujuran kita untuk melihat diri kita, apa yang telah kita lakukan selama ini. Karena itu muhasabah ini tidak hanya ketika akhir tahun, tetapi setiap saat setelah kita melakukan sebuah aktivitas, kita harus muhasabah diri. Karena dengan muhasabah kita akan mampu untuk melihat apa dari kekurangan yang telah kita lakukan tersebut, atau apa hal-hal yang positif yang telah kita lakukan. Dengan demikian, seseorang akan mampu untuk menyadari dirinya bahwa ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai apa yang Allah inginkan dan Rasulullah inginkan dari kita. Dengan demikian, dengan cahaya iman yang ia miliki, kesadaran imaniah yang ia miliki akan mendorong dirinya untuk melakukan perubahan. Karena itulah pentingnya muhasabah dalam setiap saat. Nah, muhasabah ini tidak hanya untuk melihat sesuatu yang telah kita lakukan, tetapi juga akan mendorong diri kita untuk mempersiapkan, memproyeksikan hal-hal yang akan kita lakukan di masa depan. Seperti misalkan pada tahun 2020 ini kita telah melakukan berbagai macam aktivitas. Banyak hal yang kita lakukan. Banyak keberhasilan yang Allah berikan. Tetapi juga banyak hal-hal yang gagal atau belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan melakukan muhasabah diri, menghitung-hitung apa yang telah kita lakukan, kita menemukan hasilnya. Oh, ternyata saya dalam hal ini banyak hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, atau banyak hal yang belum sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, atau belum sesuai dengan harapan yang aku inginkan. Maka seorang muslim dia harus menyadari hal tersebut. Namun bukan berarti kemudian kita menjadi kecewa atas kegagalan yang kita dapati. Karena itulah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang muhasabah ini Allah telah mengisyaratkan kepada kita. Misalkan dalam surat Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi dalam ayat ini Allah memberikan isyarat bahwa di antara karakter orang yang beriman adalah mereka yang bertakwa. Dan bentuk dari takwa tersebut adalah orang tersebut selalu muhasabah dirinya, mempersiapkan dirinya berbagai amal-amal untuk masa kehidupan yang akan datang. Yang dimaksud ayat ini tentunya adalah kehidupan setelah kematian seseorang. Maka disebut dengan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa ini melihat apa yang dilakukan untuk hari esoknya. Nah, tentu dalam arti hari esok ini dapat kita ambil
dalam pengertian kehidupan di dunia atau pengertian nanti ya setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu agar muhasabah ini ya bisa maksimal ya minimal dibutuhkan ya 3 hal. Yang pertama adalah muhasabah kita lakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan niat ikhlas inilah kita akan jujur untuk melihat diri kita. Sebenarnya siapa sih diri kita ini sekarang ini? Ya. Sebenarnya apa sih dari kekurangan yang saya miliki ini? Karena dengan niat yang ikhlas ini kita akan mampu melihat diri kita dengan setulus hati. Yang kedua adalah kita mampu ya memetakan dan juga memproyeksikan ya, rencana-rencana yang akan kita lakukan ya, di masa yang akan datang, sehingga seorang mukmin tidak akan jatuh dalam lubang yang sama. Ya. Taruhlah kemarin ada beberapa hal ya kekurangan, kesalahan, kegagalan. Oh ternyata di situ tempatnya. Ya jangan sampai kamu ulang lagi ya di masa yang akan datang. Harus ada perubahan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah selalu berdoa memohon Allah SWT agar kita diberikan taufik pertolongan dari Allah, agar yang kita rencanakan, yang kita proyeksikan di masa yang akan datang Allah menolongnya dan Allah melindungi kita dan Allah memberkahi apa yang menjadi rencana kita. Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan, sehingga kita berharap tahun 2021 kita, Anda dan seluruh bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik, menjadi lebih berkah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.